Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irham dan teman saya Naila Maharani Jafar. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Dalam manajemen kelas, seringkali adanya masalah atau hambatan-hambatan dalam proses manajemen kelas itu sendiri. Pada pembahasan yang pertama, yaitu penyebab timbulnya masalah dalam manajemen kelas. Penyebab timbulnya masalah dalam manajemen kelas itu seringkali kita bisa lihat dari berbagai faktor. Yang pertama itu adanya pengelompokan siswa berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua, karakteristik individual siswa. Yang ketiga, adanya keharusan bagi siswa untuk tenang dan bekerja selama berjam-jam sehingga akan menimbulkan ketegangan dan kecemasan. Nah, dari sini faktor guru dan faktor siswa juga bisa menjadi penyebab timbulnya masalah dalam manajemen kelas. Untuk faktor guru, ketika tipe kepemimpinan guru itu otoriter, dan yang kedua itu format pembelajaran yang monoton, dan yang ketiga itu kepribadian guru. Faktor tersebut akan menyebabkan timbulnya masalah dalam manajemen kelas. Dari faktor siswa itu adanya reaksi atau tindakan negatif terhadap anggota kelompok, kemudian mudah mereaksi perilaku negatif dan terganggu. Yang ketiga, tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut dapat menjadi penyebab timbulnya masalah dalam manajemen kelas. Pembahasan yang kedua yaitu terkait klasifikasi masalah dalam manajemen. Klasifikasi dan masalah dalam manajemen itu kita bisa klasifikasikan menjadi dua, masalah individu dan masalah kelompok. Masalah individu merupakan apabila kebutuhan individu tidak dapat dipenuhi melalui cara yang baik, maka individu yang bersangkutan akan mencari cara lain untuk mencapai kebutuhannya dengan berbuat tidak baik, seperti halnya menunjukkan tingkah laku yang ingin mendapatkan perhatian orang lain, tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan, tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain, dan yang terakhir yaitu peragaan ketidakmampuan, yakni sama sekali menolak untuk melakukan atau mencoba sesuatu. Yang kedua, klasifikasi kelompok. Nah, dalam hal ini kita lihat berbagai aspek yang terjadi, seperti halnya kurangnya kesatuan yang ditandai dengan konflik-konflik antara individu dengan subkelompok. Yang kedua, ketidaktaatan terhadap standar tindakan atau prosedur kerja, misalnya membuat keributan, kegaduhan, berbicara keras, bertingkah laku yang sangat mengganggu bagi para peserta didik lainnya. Yang ketiga yaitu seperti reaksi negatif terhadap pribadi anggota kelas yang ditandai dengan adanya kesan bermusuhan. Mengidentifikasi masalah-masalah di kelas. Guru sering tidak menyadari bahwa situasi tertentu adalah masalah hingga merasa kelelahan. Oleh karena itu, guru perlu mencatat hal-hal yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pembelajaran. Kemudian, mengelompokkan masalah berdasarkan jenis, bidang, dan jumlah siswa yang terpengaruh. Lalu, menyusun urutan masalah dari yang paling ringan hingga paling berat. Kemudian, memilih 3-5 masalah utama untuk dikonfirmasi dengan guru lain. Yang terakhir, menetapkan masalah yang disepakati sebagai fokus penyelesaian. Yang selanjutnya adalah penyelesaian masalah dalam manajemen kelas. Jadi, langkah-langkah penyelesaian masalah adalah yang pertama itu mengidentifikasi masalah siswa melalui
adalah konflik antar siswa. Yang kedua, menyusun rencana penanganan sesuai jenis masalah. Yang ketiga, menentukan waktu pertemuan dengan siswa yang bermasalah. Nah, yang keempat, menunjukkan sisi manusiawi guru agar terjalin hubungan empati dan kesadaran bersama. Yang kelima adalah membimbing siswa menyadari pelanggaran secara sabar dan persuasif. Yang keenam, menjadwalkan diskusi ulang jika siswa belum merespon. Yang ketujuh, mencapai solusi dan kesepakatan bersama berupa kontrak perbaikan perilaku. Dan yang terakhir adalah melakukan tindak lanjut dan pemantauan agar masalah tidak terulang dan pembelajaran tetap kondusif. Baik, sebagai kesimpulan bahwasanya hambatan dalam manajemen kelas dapat ditimbul dari berbagai faktor seperti guru, siswa, keluarga, dan fasilitas. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, guru perlu memiliki kemampuan analisis dan strategi yang tepat. Dengan manajemen kelas yang baik dan responsif terhadap hambatan yang muncul, suasana belajar akan menjadi lebih kondusif, interaktif, dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Baik, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kami harap ini bisa menambah pengetahuan yang berguna dan semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.